dikasihi Tuhan, selamat bersekutu kembali di dalam doa pagi. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur di pagi hari ini kembali kami merasakan berkat anugerah Tuhan. Ketika semalam kami dapat beristirahat, dan pagi hari ini kami bangun di dalam kesegaran tubuh kami. Dan kami rindu bahwa kami kembali menjalani hidup ini, hari ini dengan tuntunan firman-Mu. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami diberi kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan juga menghidupi firman-Mu di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan dan juga menghidupinya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita diambil dari Bilangan pasal 4, ayat 34 sampai dengan pasal 5, ayat 4. Bilangan 4, ayat 34 sampai dengan pasal 5 ayat 4, demikian dituliskan. Musa dan Harun bersama para pemimpin umat Israel mencatat Bani Kehat menurut kaum-kaum yang ada dalam kaum keluarga mereka, dari yang berumur 30 tahun ke atas sampai 50 tahun. Setiap orang yang sudah waktunya bertugas untuk pekerjaan di kemah pertemuan. Mereka yang dicatat menurut kaum-kaumnya berjumlah 2.750 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari kaum-kaum Kehat. Semua orang yang melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Mereka dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Orang-orang Bani Gerson yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam kaum keluarga mereka ialah yang berumur 30 tahun ke atas sampai 50 tahun. Setiap orang yang sudah waktunya bertugas untuk pekerjaan di kemah pertemuan. Mereka yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada di dalam kaum keluarga mereka berjumlah 2.630 orang. Itulah jumlah yang dicatat dari kaum-kaum Bani Gerson, semua orang yang melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Mereka dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan. Orang-orang Bani Merari yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam kaum keluarga mereka, ialah orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang sudah waktunya bertugas untuk pekerjaan di kemah pertemuan. Mereka yang dicatat menurut kaum-kaum mereka berjumlah 3.200 orang. Itulah jumlah yang dicatat dari kaum-kaum Bani Merari. Mereka dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Semua orang Lewi yang dicatat oleh Musa dan Harun bersama para pemimpin Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam kaum keluarga mereka. Ialah orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai 50 tahun. Setiap orang yang wajib melakukan pekerjaan, pelayanan, dan pengangkatan barang di kemah pertemuan. Mereka yang dicatat berjumlah 8.580 orang. Sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa, masing-masing diserahi tanggung jawab atas pelayanan dan pengangkatan barang-barang. Demikianlah mereka dicatat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang menderita penyakit kulit menajiskan, semua orang yang mengeluarkan lelehan dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan harus kau suruh pergi. Mereka harus kau suruh pergi keluar dari perkemahan supaya mereka jangan menajiskan tempat aku tinggal di tengah-tengah mereka." Orang Israel pun berbuat demikian. Mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan perkemahan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat orang Israel.
Demikianlah firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, suatu perintah atau ketetapan atau aturan tentulah punya tujuan. Itu bertujuan yang pertama untuk menjaga ketertiban, membuat hidup jadi tertib, jadi teratur. Contohnya, lalu lintas ada lampu merah, kuning, hijau supaya kendaraan tidak saling bertabrakan, tapi bisa aman dalam perjalanan. Atau yang kedua, sebuah perintah, ketetapan, aturan memiliki tujuan untuk memberikan rasa aman, melindungi kita dari bahaya. Kalau kita pakai kendaraan, kita diwajibkan untuk memakai helm atau sabuk pengaman. Itu untuk menjaga keselamatan kita. Kita beroleh rasa aman. Dan yang ketiga, ketetapan, perintah, dan aturan juga bertujuan untuk mendidik tanggung jawab. Kita belajar disiplin, bertanggung jawab. Dan yang keempat, ada tujuan juga untuk melindungi hak dan kewajiban. Menjaga agar setiap orang mendapat haknya dengan adil. Dan ketetapan, perintah, atau aturan itu juga mencerminkan nilai moral dan spiritualitas. Bukan hanya sekadar larangan, tuntunan, perintah, ketetapan, aturan, tapi juga mengajarkan kebaikan. Dalam iman Kristen, aturan, tuntunan firman Tuhan menuntun kita supaya hidup kudus, dekat dengan Tuhan. Dan kita juga menjaga hidup bersama dengan kita saling menghargai satu dengan yang lain dan tidak merugikan orang lain. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kalau kita melihat dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai 2 juga dikatakan bahwa perintah, ketetapan itu ditetapkan oleh Allah untuk menjaga ketertiban manusia. Dan bacaan Alkitab kita hari ini menunjukkan pada kita bahwa Tuhan memberikan perintah yang mengatur agar pelayanan Lewi itu dapat berjalan dengan baik. Allah mengatur dengan sangat rinci siapa yang boleh melayani di dalam kemah suci. Tidak semua orang seenaknya masuk atau melayani di tempat kudus. Hanya mereka yang dipanggil dan disiapkan yang boleh masuk ke tempat kudus. Dan umurnya pun diatur 30-50 tahun, itu menunjukkan masa yang dianggap paling matang dan kuat untuk melayani. Lalu pelayanan dalam ibadah adalah panggilan khusus, kudus, dan harus dilakukan juga di dalam ketertiban. Dalam kehidupan bergereja, setiap orang juga punya panggilan dan bagian pelayanannya. Semua dilakukan dengan tanggung jawab, bukan asal-asalan. Kalau kita cermati lagi di dalam Bilangan pasal 5 ayat 1-4, Tuhan memerintahkan agar mereka yang najis dipindahkan atau dipisahkan sementara dari perkemahan. Ini bukan diskriminasi, tapi bentuk pemeliharaan kekudusan dan juga kesehatan seluruh umat. Perkemahan Israel adalah tempat Tuhan berdiam di tengah-tengah umat, sehingga tidak boleh dicemari oleh hal-hal yang najis. Kekudusan Allah meminta umat untuk menjaga hidupnya bersih, baik secara jasmani maupun secara rohani. Hidup kita adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Oleh karena itu kita juga dipanggil untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang najis, baik dari segi moral, spiritual maupun kesehatan. Jadi inti pengajaran firman Tuhan pada hari ini adalah kita mendapati Allah adalah Tuhan yang teratur, bukan Allah yang tidak tertib, tidak teratur. Tapi Allah menata sedemikian rupa sehingga segala sesuatu harapannya berjalan dengan baik, bukan sebaliknya menjadi kacau. Allah adalah Allah kudus sehingga umatnya juga diminta untuk hidup di dalam kekudusan. Setiap orang punya panggilan khusus dan semua pelayan berharga di mata Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan dikerjakan walaupun sederhana, berharga di mata Tuhan. Kekudusan bukan hanya soal rohani, tapi juga mencakup hidup sehari-hari
di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi atau bersama dengan sesama. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk melayani sesuai bagian yang Tuhan percayakan dengan setia dan juga dengan teratur. Kita diminta untuk menjaga kekudusan hidup kita. Sebab Tuhan berdiam di dalam diri kita. Kekudusan bukan hanya di gereja, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, dalam hubungan kita bersama dengan sesama, bahkan cara menjaga diri kita, tubuh kita, segala yang ada pada diri kita. Apa yang kita kerjakan hendaknya seturut dengan perintahnya, sesuai dengan apa yang Ia ajarkan. Demikian juga dalam kehidupan kita secara khusus bersama dengan keluarga. Ketika bulan Oktober kita menghayati masa penghayatan bulan keluarga, kita juga diundang untuk menjaga kehidupan keluarga sebagai kehidupan bersama yang ada di dalam damai sejahtera, karena kita hidup di dalam ketertiban. Sangat penting bagi seluruh anggota keluarga tahu apa yang Tuhan ajarkan dan juga untuk menghidupinya. Bahkan juga kesepakatan, ketetapan yang ada dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Firman Tuhan yang sepatutnya diikuti, ditaati oleh seluruh anggota keluarga. Segala sesuatu harus dilakukan berdasarkan firman Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan kita mau taat setia, melakukan segala sesuatu sesuai yang Tuhan ajarkan, sesuai perintah Tuhan, sesuai yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita boleh ada di dalam ketertiban, boleh ada di dalam damai sejahtera, boleh ada di dalam keteraturan. Dan dengan demikian kita boleh merasa aman, damai, dan kita juga terus belajar untuk bertanggung jawab serta melindungi apa yang menjadi hak dan kewajiban setiap orang. Serta kita boleh semakin ada di dalam kehidupan yang baik juga secara spiritualitas. Dan biarlah kiranya firman Tuhan hari ini boleh semakin menuntun untuk kita makin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Dan biarlah kiranya itu boleh semakin menuntun kami untuk hidup di dalam firman Tuhan. Hidup di dalam ketetapan yang Tuhan ajarkan. Hidup di dalam perintah Tuhan. Hidup di dalam anugerah Tuhan. Hidup dalam kasih, damai sejahtera. Karena kami senantiasa mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan juga yang menuntun kami untuk menjalani kehidupan hari ini, supaya apa yang kami kerjakan juga boleh berhasil. Dan biarlah kiranya semua juga ada dalam perkenanan Tuhan. Kiranya kami juga boleh terus melakukan apa yang seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga memohon kiranya Tuhan yang senantiasa menjaga kami, menyertai kami dan melindungi kami. Kami mau senantiasa juga mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan boleh seturut dan sesuai dengan kehendak. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian doa pagi kita di hari ini. Dan selamat menjalani hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.